Hai, selamat sore. Lagi buat apa namanya tuh? Sini namanya mus ya. Apa sih namanya? Kayak apa buah-buahan, blended buah-buahan gitu. Tapi gua masak, gua campur pakai oats. Jadi masak apel dari kebun sendiri. Terus apa namanya? Buah pir. Terus gua kasih kayu manis sedikit sama oats. Jadi untuk cemilan Estella. Kita manfaatkan buah yang ada, Oke. Di sini gue mau sharing terkait dari banyak yang mau tahu gitu tentang sistem penitipan anak atau daycare di sini dan sistem sekolah seperti apa dan biayanya berapa. Oke, yang pertama gue mau sharing ini sesuai pengalaman ya, sesuai gue nih di sini, keluarga gue di sini. Jadi untuk daycare itu kita per bulan bayar sekitar 4.500 something kron, which is kalau dirupiahkan sekitar kurang lebih 9 jutaan itu sebulan. Jadi di penitipan itu sistemnya gini. Ini kan ada new rules ya, ada rule baru. Sebenarnya kalau maternity leave itu 2 tahun lalu itu dapat untuk ibu itu 1 tahun. Untuk ayah tuh kayak 1 tahun dibagi, cuma kayaknya ibu itu lebih banyak dibanding bapak sampai sekarang juga sih. Tapi kayak sekarang tuh kayak cuma gue 8 bulan sisanya laki gue gitu. Itu rules baru. Nah, kembali ke penitipan anak, penitipan atau daycare itu di sini tuh jadi kita bisa request ada tempat yang kita inginin nggak, yang kita nyaman gitu, maksudnya yang kita udah tahu, misalkan ada referensi yang mana gitu. Nah, untuk daerah kita tempat tinggal di sini di Bizembia itu udah penuh semuanya daycare, ada 2 tempat doang yang enggak, which is yang tempat Estella sekarang, dan itu takes time banget memang ya. Jadi beda anak, beda karakter pastinya lah ya. Dia nangis selama 3 mingguan itu, gue drop nangis itu udah pasti banget itu pagi-pagi, dan gue jemputnya itu jam 11 jam 12 itu sekitar 3 atau 4 jam gue waktu minggu-minggu pertama gue titip dia. Nah, jadi dari komune atau daerah setempat itu kirimin kita surat, oh ini ada di tempat ini. Udah mereka arrange, kita ketemu, oh ya udah kita bawa anaknya, gimana di sana kayak gini-gini, kayak gitulah pertemuan kayak gitu. Nah, terus kita juga tadi kan gue bilang biayanya itu kan sekitar 9 jutaan. Dan per 3 bulan dalam 1 tahun ya, per 3 bulan, jadi misalkan Januari, Februari, Maret, di Januari itu kita dapat uang bantuan dari pemerintah namanya Bonepenge. Itu dapat sekitar 4.000. Itu untuk per 3 bulan ya. Sedangkan kalau misalkan sebulan itu cuma sebulan itu 4.000. Jadi kita dapat bantuan per 3 bulan dari pemerintah itu 4.000-an, sekitar 8 juta, which is masih nombok juga sebenarnya untuk biaya daycare. Nah, termasuk apa aja di penitipan atau daycare itu termasuk makan, susu. Kalau misalkan maksudnya susu yang kayak cuma yang fresh milk gitu, makan susu udah main. Untuk diapers, empeng atau kayak gitu udah dari kita itu exclude. Nah, sekarang karena Estella itu masih di bawah 1 tahun, jadi gue itu direkomendasikan atau diminta untuk bawa makanan sendiri. Jadi sekarang itu gue buat 2 makanan untuk saya dan untuk Estella untuk makan di sekolahnya masing-masing gitu. Nah, menurut kalian gimana tuh, 9 ribuan gitu per bulan mahal apa enggak? Jadi dari mulai bukanya penitipan itu dari setengah 7 sampai jam 4, itu Senin sampai Kamis. Sedangkan kalau untuk Jumat bukanya tetap sama setengah 7, tapi tutupnya lebih awal gitu.
itu jam 3 atau setengah 4 gitu, setengah jaman sih, sama di sekolah juga itu nanti ya. Nah jadi gitu, agak nggak ribet sih ya, cuma yang ya mau gimana ya prosesnya, ya namanya tinggal di negara orang, kita ikutin rulesnya. Nah jadi kalau misalkan nih let's say yang jagain Estella atau penitipannya itu kan satu orang itu maksimal 4 anak, jadi dia tuh rumah pribadi, cuma ada fasilitas mainan apa segala macam gitu, antara dia dibeli nama komune atau beli sendiri, gue nggak pernah tahu sih sebenarnya untuk itu. Kalau misalkan dia sakit, kita bakal dapat info melalui telepon atau aplikasi gitu. Kalau dia sakit dan kita harus hubungin head center, atau biasanya mereka otomatis nempatin kita, kayak waktu 2 minggu lalu Estella si Anetenya sakit, kita dikabarin, oh lu ada tempat nih buat Estella di ini. Udah, jadi muter-muter deh tuh nyari alamat, pakai Google Map. Untung Google Mapnya bener, nggak berantakan gitu. Nah saat ini Estella itu gua dropnya itu dari mulai jam setengah 9 atau jam 9, dan gue jemput lagi tuh selesai gue pulang kerja lah jam 2 atau setengah 3 maksimal. Gitu bunda, di sini sistemnya gitu. Tadinya tuh kita mau taruh tuh pas udah setahun, cuma kata laki gue nggak apa-apa, kita taruh lu nggak usah kerja Senin sampai Kamis, cuma Sabtu Minggu lu kerja, terus weekend dan waktu-waktu gue sama kalian kayak gimana ya kan, perdebatan juga pastinya. Jadi begitu, dan seperti itu biayanya 9 jutaan per bulan. Terus kita dapat bantuan juga dari pemerintah per 3 bulan, itu sekitar 8 juta. Biaya termasuk di DK itu cuma makan dan minum kasarnya. Untuk popok itu di luar tanggung jawab mereka. Itu office hournya buka tutupnya dari setengah 7 sampai setengah 4 atau jam 4 gitu bunda. Demikian sharingnya untuk penitipan anak ya. Untuk di next videonya nanti gue buat untuk biaya sekolah dan tek-tek bengeknya. Bukan begitu? Bukan begitu, Bu. Dadah.